ulama-ulama hakikat nerangkan masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah, atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini eleng-eleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngaraskan. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah, atau saya zakat sotak itu nama billah, maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholai itu, ya tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamid itu alhamdulillah. Tapi semua wiridan nggak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan teman rasa anut kitab-kitab yang nerangno subhanallah, usabbihu subhanallah. Itu papan bawah itu sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas nih. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni mana ini? Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan nama tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayah Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Lu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlasin. Ngerarok popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzil min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzil min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, sudah tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah kenapa saya ngajinya riyan la ilaha illallah tadi la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Bingung kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampai yang sekarang ada. Itu saya ingin wujud. Dijotosi wong ya loro, tiba ya loro, ora di duwe sumpah. Sawangane rugen bareng wujud. Dipisoi wong ya loro ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Ya karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering,
matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu tidak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden dunia mati kabel, dunia tetap pakai. Musa dunia mati kabel, dunia tetap pakai. Langit bumi hancur, dunia tetap pakai. Ngomongin anda ada gawe ganti nih. Karena Allah yang hilang dan itu perkara tenan. Mana kalau nu apa mati, cara mati tetap senang. Kalau betul khawatir suruh khotimah belas. Kalau cara apa mati, khawatir. Istilah berpengeran itu jenengan gue senang pun. Mumpun angger betul ganti pengeran betul. Paling banter kalau zaman teng dunia sing Rahman gitu jenengan. Mungkin akhirat sifat Rahman ya tetap baik. Tapi pikir jenengan orang arah sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu, makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud meloro ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah jadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ora pentingnya kok mbok tangisi. Paham? Wujud itu ora pentingnya kok mbok. Gak ada di hadis wong sing sampai mati muni nasib-nasib di swarga. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati jadi nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondomo ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ana hadis. Sing ana ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusi awak dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal mun kula goreng iku sing jenengan tempe bakat ning ngarep. Kena bakat nasib ning ngarepe pangeran itu padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana apa terus no? Allah palingan nang sesuatu Gusti ampun sampai kudu lho ono nek awake ono meneh sing kadul nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Jadi itu harus dilatih sekarang, ngomong di rumah mati sampean latih. Dilatih gimana membunuh kadul nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah, bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab, jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Nah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya, itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud ya. Gampangannya rapau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Dan ini rumah tenang. Dan ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah tapi sholaitu billah, bukan tasaddaqtu lillah tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah taala. Kula sedekah karena senajan to guyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Nah, cara hikam nak ngeten. Sampai fatat tubul ajra mimman dua muftihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi gamane ngeten. Sale roke ning kere. Kan kowe kere, dia Gus kula kere. Kita tak 2 juta. Dagang to. Nak berarti pek kowe. Mula baleni. Kan kowe kere, dia kere karuan kere Gus. Foto kata kono. Kowe tak 2 juta ben dagang. Mau nak berarti pek kowe.
Terus laporan Mbak Kugus kalau dagang modal 2 juta, saya badi jadi 5 juta. Ya apa yang saya kue? Ya apa ini Gus? Wong kula untuk prestasi gitu apa? Yang dulu ibu kuah. Sekarang untuk badi tak kontak kue. Lo saya kira untuk aku kan apa? Lah pangeran ngoten, kowe ini iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat yo hidayate Allah. Saya mau zakat yo kirnyane. Lho kan itu bareng prestasi Gusti kayak swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran lebih tersinggung kekarepku kuwi. Ora aku tengeke ke malah turun. Jadi kayak batas betul adil mimman wa mudi mereka bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih dia kamu dari zat yang mengasih. Lah ya kowe hidayah itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso zakat ngece ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saya juga tuntut. Ya iku kon lebokno masuk kowe kan ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, karena ora gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune saya. Paham, tapi itu sholat betul. Orang urusan sholat gitu. Kan sholat tapi orang-orang ini sholat itu tapi mudah pangkat. Kalau sholat bisa, paham ya? Orang tetap sholat ya maksudnya, nak gue zakat ya tetap zakat. Lalu ini tenang, aku hakikat itu macam ini nanti. Orang ngarah belum medun, mau mati ilmu hakikat orang ngarah belum medun. Mereka bodoh karo wis ning swarga. Mulane kanjeng ning gunungil. Lah terus kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kok kula konsultasi lho. Gus jenengan dadi kiai kok ayem. Padahal dia kan mesti sing gedhe. Lha tak kok ini. Iya ya, sing gedhe aku ra cocok ngono iki. Lah ora tak susah cangkemmu. Aku ngaji ku khatam rokok kowe dadi. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah dadi urusanku ora manusa. Lana gue cek urusan gak manusia digedingi wong susah, urusan gak manusia apa ono kiai gak manusia tapi swarga neraka ya manusia. Ana ngono ya kancane enak, pancen kudu enak cangkem wae, mesti tak omongnya, pancen kudu enak. Saraku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Nah, malah nek Nabi dadi nabi ku nyaman bae disiksa sesuk. Nek wong kafir nyaman, kok mulai dhisik nabi muni ini abdu. Jadi wong sing muka sapa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Adam ini abdullah, atani alkitab, bener-bener abdullah tenan. Ora susah dituduh wong macam mah. Padahal Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak zin. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdullah, saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli dengan omongan uang ini sampai meniat Abdullah enggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu Abdullah subhanalladzi asra bi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad gak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazin nafsi. Mereka benar-benar kan Nabi abdihi kaulane tanah gue didikte weteng lesu nis kewangilan geluntangan masa didikte radio ini ayat bentuk dindi gua bang didikte sampean kenapa? Mereka apa-apa buat pengeranmu. Lagi disebut di Quran aro'e tamanit tasoda ilahahu hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat loh, darah ini rapopo, paham. Jadi mulai syariat itu dinikmati ngomong tengok sampean-sampean gitu, paham gitu. Nah, jadi pakai salahin. Syariat itu pakai apa? Salahin. Kemprol, lagi aturan lah, jadi gak sering kemprol. Ya orang kompromi ya, Gusti kula pun sholat, kula pun donga sekarang dikai rezeki lha iku iso ndonga kersane Allah. Iso sholat kersane Allah, sing kaya dia ora kok tuntut itu kelainan apa boten iki tak kok. Lho kelainan apa boten aku lho. Normal lho. Mbok kok wani. Wala negara hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa mufti ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Wah bisa zakat, mereka diparingi sehat, bisa mergawe, diparingi dunia pangeran, diparingi hidayah sehingga orang medit belum zakat. Itu nak kabeh kersane Allah. Karena Allah ngersano betul. Gusti berhubung kalau zakat, tak niki kasih bonus. Iki kere ra modal, bareng di modal malah ngelama. Lah mulane hakikat wong nape mati kon muni Allah. Ora usah terus malah keliru. Ada kok terus kok ben malah keliru. Buat terus apa positif apa ya malah
Mulane nek hadis nek akhirul kalam itu cuma Allah tok. Boten enten luwes to nih. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Benar-benar ora jaga kok Allah tok dan kok ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ora dibakat itu keberatan. Lah iki oke. Karepe yo bakat. Lalu wujudnya merah, penting kok coba. Gak terima, dia nanti bakat ini apa? Jadi tentang orang hadis sih, malah nih hadis-hadis yang berbusu warga, ini uang sing akhirul kalami Allah. Jodoh kono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora kok terus dong. Sampeyan wani kira-kira mati ora terjun swarga wani kan. Kawan, ya wis arian kawan. Kira nyali. Mergo pikirane apa saja maksudnya. Aku ini bisa kok dia tetap pemikiran. Kadang nyali, ya kadang nyali. Aku yakin rai-rai sama nanti nyali. Ketorong gue lah ngaji kalau kilo talatnya sih wani. Saya gue baru kayak guru deh. Tapi agak dilatih mursid itu gak kuat. Mulai yang bocor negara orang mursid itu puluhan tahun jadi mursid sepuh. Nembe ini apa? Ini apa nih? Terus pulang jadi mursid selawase tapi nyaman bawa kita di jenengan. Berarti kalau mursid saya. Lalu Tuhan itu betul kalau sombong, kalau yakin ilmu tentang kulo ilmu guyonan, Allah maringnya aku ngalim, jadi maringnya aku ngulang. Jadi kulo itu dulu ilmu guyonan salah ikut, kalau berarti kita di Allah. Jadi guyonan kulo itu guyonan suruh firman tam. Maka dari kata Allah wal hakku, anama itu namin tuni wal. Jadi sing Allah itu hak, apeliannya Allah hakikatnya mau. Batil semua pas wujud bisa ditiadakan, pasti ada bisa diwujudkan. Jadi profan semuanya serba tidak jelas. Barang yang jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulai nabi mati, mangkana akhirul kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, mau saya gak dinyali, pun nggak ada. Untuk pulau balik nekane wong sekarang, kalau nunggu lele kiai, kalau sekarang ngundang pulau. Kok terus aku itu agak mikir apa? Oke, atau keluar atau genan dulu tak kira aku nama. Dia nyampe mati kancane Gunawas dia mati yo. Itu salam gago bapak. Murah ada kali kan rokok. Kancane bisa. Tenaga sakit. Apa mati juga. Dia mau dengar hubungi kancane bapak ini rokok. Murah ada kali kan rokok. Pergaulan terpaksa, berdarah sekarang mesti diri kita tahu. Sebenarnya aku nawas murahnya enggak lewat. Artinya aku temu bapak punya rokok. Lalu ini cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue ngaji mawon. Kalau nyuwun sokoken gitu, sholat gitu. Tetap poso, ya poso, ya tetap nama. Poso, wajah foto, tetap foto, nak iso foto. Enggak ada orang lain tak foto malah susah. Kalau ditonton orang lain kita gerong pulau, itu apa foto susah, tapi foto malah susah. Anak jo salim, butuh jo salim, berapa foto tak kena apa? Kalau kalau terus kiai kira semua yang disuani betul-betul, nggak ngeluang larang, ngeluang itu malah kiai malah rasa yang dihormati, repot, nama? Malah susah dihormati, wong susah, mari hijab. Kalau kalau nggak ada murid-murid, murid itu apa penting, tidak barang-barang jadi nama? Kalau nggak tidak belajar, bukan nanti burun, kalau nggak tonton-tonton muda nggak ada. Padahal nggak dipaksa, kadang biasa gukul terus nasihat-nasihat aku nanti tak mau ngomongin, orang pulau ya salam. Wah sampai senang aku mesti baca, wah nasihatku itu mesti gampang. Muka senengannya kok repot. Bang kalau saya ini malah. Dan sampean roh sirine, kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah.
disebut ghirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten, memang ada peluruan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya arti. Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqala jannah. Ora ana hadis man jaa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqala. Malah kira-kira hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Monggo pangeran ngongkon nang swarga dhewe malah kira-kira. Kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok para dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama, kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam lucu juga, masuk ke iso ngamal, nang ngamal wong Islam dadi gagah, malah wong kafir. Berarti soal kafir donya nak atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang, wong Islam lucu juga. Nak lucu juga gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik miliar yang ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik miliar itu sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo dan mereka yang orang juga nak ngerasa suka nak berserang miliar. Karena familia dia ngerasa suka kepinginnya suka atau lo. Artinya nak hati ini rong hati dididik, tetap jadi yang mana itu. Pokoknya dididik mubalek malah ruang. Mana pulau itu bolak balik. Santri pulau itu atas menjadi mubalek jangan ngaji ini berpulau. Ini nanti diundang ke kawasan pulau, baik kalau orang tahu sekolah tetap wakil khusus kita di guru pulau, tapi kalau yakin betul suci. Nah, jadi yang ngomong yang podium, pulau yakin betul suci, mesti gambarnya sering ngomong ke pulau pengajian yang ini betul suci. Ini yang ngomong jujur, tapi ini gue sebut dimawon guru pulau. Karena itu pulau tak bisa, maksudnya sebut dimawon biasa, mau tak terang mas. Pengajian gue apa mau separuh, jadi pas ngaji mau sholawat nasihat uang gue apa. Nah kamu separuh gus. Sejurusnya itu dor-dor itu ditarik no duit 5.000 10.000. Ibu saya sama no kue itu. Lah nak proses saya ngomongnya itu kira-kira darahnya apa ya? Soalnya yang nyumbang 5.000 jatah belanja anaknya, yang 10.000 jatah susu anak, yang rondo-rondo itu jatah belanja saya suku lombok. Kau wani yakin nak pengajian apa itu tang? Apa itu tang nak sing undang wong suka bergedut malah apa? Kesane kiai ini sombong ati wong suka teko melarat teko tapi malah apik wong suka nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhewe darah susu bayi. Tapi kan resiko menawa ilmu ngene kan resiko. Darah ni gede ngomong. Tak jane pengajian mesti sunat nek sing wong suka pribadi. Mereka nyangoni 1 juta mau parkir. Misale wong duwe alfa berder 2 atap 2 triliunan, yang mana 2 juta duit parkir, kira-kira wali menegaknya sendiri wali wong marah, sewenang kiai dia mana lagi panjang wali saya ketahui dia tidak lurus, tak 11, tak 3 kenyang wali gue sering ngomong loh, ini buatan kuliah ini tenang lah anak ngono sunat neng di dia ketoni juga mau marah kira-kira menengah ya ini nerang itu pasti datang. Ya, manjen tak apa itu manjen jenengan itu ngalim tenan itu kok pikirnya kan apa itu tak bulat tapi manjen kula mau ngeling bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik paling enggak kita ngakui lah ini apik umur separuh, paham ya? Di separuh ini diistim. Mulai dari Robi Adewe wastighfaruna yahtaki ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Lah kok boten butuh istighfar yen kali rugen. Astagfirullahaladzim, Gusti kula sepuro dosa kula kata, tentunya kula maksiat kula kata. Derene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga.
wong kowe sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, muga kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nah ngono sik apik, mergo sangka salah sing wujud, misale kita bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus tok. Tapi kartu istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro tuh swarga ngono lho. Mulane dari biasa-biasa wastighfaruna ya tadi ilal. Mergo tukang jalan sepuro penjalan rata-rata kriminal, mesti pikirane mesti ngoten. Kowe tak ngemake, nyaur rapat iso sudah jadi bodoni kan bisa. Paham ya? Tapi karepe Gusti. Kula paling rezeki jembar. Maksudnya nggih iso nyaur, terus dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur terus napa? Paham ya? Nak ngono sawangane tawadu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Banyak wong sing istighfar nangis-nangis sih. Pikirannya kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinolak kok mesti napa? Karena itu bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung ke swarga itu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran iki butuh sepuro meneh. Iki butuh istighfar. Mulane jumlahe kok nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo adunab sine, 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Mulane dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 terjadi salah, berarti sing disalah kan dikeluar 200. Lah salah pirang-pirang tolong. Ya kira-kira nang biasa 1000 lah terjadi 1000 gara-gara niku. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah bolak-balik. Wis wae bolak kena 1000. Bolak kena 1000 kenapa? Lha nek tenan. Wis ngono cara biasa yang ngendikan wastighfaruna yahtaju. Ya karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada apa? Misalnya gue salah mbak majikan, bobodoni urusan apa dipecat. Mesti ke 10 ora sekedar melupakan salah itu, tapi terus diterima lagi kok untuk gaji. Jadi mesti ada unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ada unsur lebihnya. Gue salah mbak majikan, apa dipecat. Gue 10 itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Terus nggak dipecat. Terus dapat gaji lagi. Wong salah, kok bakatannya wis kepengen dapat gaji. Foto wong dosa mek pangeran kan astagfirullah, maknane salah dimaafkan. Terus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna ya taju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula dengan kita pun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku satu pinten? Saya unus delok kan. Ya suwi ya. Cara wong kira nek mati pangeran juga suwi. Ya repot. Nang wong nek mati pangeran ya repot. Paham. Jadi repot. Paham. Jadi kalau terangkan nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama